Ya, beralih ke informasi lain, berbicara tentang keindahan Ranah Minang, tentu tidak akan pernah lepas dari alam dan arsitektur adat Rumah Gadang. Namun terlepas dari keindahan dan bentuknya yang menarik, memelihara rumah gadang tidak murah dan mudah. Dibutuhkan biaya yang cukup besar dan kayu khusus, agar rumah adat yang identik dengan gonjong runcingnya itu tetap menarik dan bersinar. Bicara tentang keindahan Ranah Minang, tentu tidak pernah lepas dari alam dan arsitektur rumah adatnya. Rumah gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau yang dikenal dengan ciri khas berupa gonjong atau tanduk runcing pada bagian atas. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik kaum atau suku yang diwariskan secara turun-temurun, terutama kepada pihak perempuan. Selain sebagai tempat tinggal bersama, rumah gadang juga diperuntukkan sebagai tempat pertemuan kegiatan-kegiatan adat. Namun untuk memelihara rumah gadang bukan hal yang mudah, dibutuhkan biaya besar untuk menjaganya. Itulah yang menjadi alasan kuat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mencanangkan revitalisasi kawasan 1.000 rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan pada Februari 2018 silam. Kini 7 tahun berselang, pada hari kemerdekaan ke-80 Indonesia, 40 rumah gadang telah berhasil direstorasi. 35 oleh Kementerian PUPR kala itu, dan 5 lainnya oleh Yayasan Tirto Utomo. Rusak dan sudah hampir hancur. Nah, itu ada 40. Jadi dari total 140 itu sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi bertahap itu awalnya dulu. Nah, tentunya kita berharap kepada pemerintah semoga berikutnya akan ada lagi tahap untuk restorasi sehingga benar-benar ini menjadi percontohan untuk Kampung Enteng. Kecintaan dia sama rumah-rumah adat di Indonesia itu sangat besar ya. Jadi bukan hanya ini aja, tapi banyak juga beberapa yang sudah dibangun. Terlihat di buku yang kita buat itu, merawat tradisi itu, banyak sekali yang sudah dibangun bersama Yori. Ekonom yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom mengatakan, langkah restorasi puluhan rumah gadang tersebut memberikan wajah baru pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Menurutnya, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan investor semata, namun harus turut didukung oleh masyarakatnya secara langsung. Bahwa tidak bisa hanya orang luar yang masuk, Pak Tirto, Bu Tirto atau PUPR. Kalau masyarakat di dalamnya tidak ikut mendukung, saya melihat sekali bahwa kita lewat rumah-rumah aja orang-orang di kampung itu very welcome turis dan itu perlu. Mereka juga tidak mencatut gitu ya. Saya beli makanan enak sekali cuma Rp500 ya Rp500 biarpun kita orang dari luar dan ini harus ditiru. Jika pariwisata berbasis budaya dikembangkan lebih optimal, maka Indonesia bisa memanfaatkannya secara ekonomi. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.